Menjawab banyak request lagi Lenovo 2410 yang ternyata punya dua varian. Ada Legion 2410, ada Log 2410. Mau yang mana coba? Halo, saya Jun. Pertama kali saya ngetes Lenovo itu sekitar tahun lalu, itu Legion R24E, dan ada dua kesan yang saya dapat. Pertama, penamaannya asik banget, R24E. Pendek, singkat, padat, jelas. Dibandingin monitor lain yang panjang banget namanya dan pakai gabungan huruf dan angka yang tidak bisa dibaca. Jadi kalau mau ngapalin susah coy. Dan kesan kedua adalah performance-nya yang terhitung bagus di antara monitor lain di kelas harga yang sama. Nah, ada satu hal lagi yang bikin saya tertarik dengan R24E, yaitu penulisan speknya di website resminya. Tertulis di sana color gamut 99% sRGB dengan 120% color area ratio. Ini adalah penulisan yang tepat. Jadi kalau kita bilang ada monitor tertulis 130% sRGB, itu nggak benar. Karena yang namanya color space sRGB maksimal ya 100%. Nggak mungkin bisa lebih. Monitornya bisa aja punya kemampuan menampilkan warna lebih dari 100% sRGB. Tapi kalau kita bicara color space sRGB-nya maksimal 100%. Jadi akan sering terjadi monitornya nulis 130%, tapi aktual sRGB-nya hanya 95, bahkan ada yang kurang dari itu. Ini yang nggak bagus. Kenapa kok bisa begitu? Karena waktu dia nampilin di color space sRGB, koordinatnya meleset. Jadi walaupun dia punya kemampuan yang tinggi banget, bakal percuma karena meleset tadi Bre. Kalau bingung, nggak masalah, ini adalah pembahasan terpisah. Udah pernah kayaknya ya. Tapi yang pasti, kali ini saya sedang excited gitu ya, untuk mencoba penerus dari R24E yang ternyata ada dua varian tadi. Legion 2410 dan Log 2410. Mau nggak mau harus satu-satu ngetesnya. Dan saya mulai dari yang murah dulu aja kali ya. Lenovo Log 2410. Perbedaan singkatnya, Legion R24E dulu refresh rate-nya 180 Hz, Log 2410 200 Hz, tapi kalau yang Legion 2410 dia 240 Hz. Tapi apakah bedanya hanya di Hz-nya aja, sisanya sama bagusnya? Atau jangan-jangan ada perbedaan performance seperti di ROG Strix X-G27 ACS dan ACMS? Atau sama juga kayak di MSI MPG 244F dan 255F? Bukan hanya beda refresh rate, tapi beda performance keseluruhan. Langsung aja Lenovo Log 2410. Secara singkat, Lenovo Log 2410 refresh rate-nya 200 Hz, sedangkan Legion 2410 refresh rate-nya 240 Hz. Tapi bukan hanya itu aja. Lenovo Log 2410 hanya bisa tilt aja. Sedangkan Lenovo Legion 2410 udah full ergo, sama seperti Legion R24E. Perbedaan lengkapnya kita akan bahas kapan-kapan. Secara desain, selayaknya monitor budget 24 inci 200 Hz, keseluruhan bodinya terbuat dari bahan plastik, tapi build-nya lumayan kokoh. Gak ada yang berbunyi-bunyi aneh, dipegang juga solid dan kakinya pun cukup oke. Cuma sayangnya nggak ada slot untuk kabel management di stand-nya. Pengaturan OSD menggunakan 5 tombol yang ditaruh di bagian kanan belakang layar. Seandainya udah pakai joystick, bakal lebih asik sih ya. Connectivity-nya simple tapi lengkap. Satu DisplayPort 1.4, satu HDMI 2.1, dan udah support VESA wall mount 100x100. Instalasinya juga simple, nggak perlu pakai alat apapun. Untuk spek, menggunakan panel Face IPS berukuran aktual 23,8 inci, bezel-less 3 sisi dengan resolusi maksimum 1920x1080. Refresh rate-nya 200 Hz, response time 1 millisecond gray to gray dengan color gamut 99% sRGB. Support HDR10, AMD FreeSync Premium, dan VESA Adaptive Sync. Overall nggak ada masalah dengan desainnya, dan saat saya lihat sekilas di awal nyalain monitornya, nggak ada masalah juga dengan warnanya. Warna bawaan standar defaultnya diset pada mode warm yang cukup nyaman di mata. Dia juga punya mode sRGB yang setting standarnya terasa lebih kuning dibandingin mode warm defaultnya. Sekarang kita lihat performance-nya. Kita mulai dari flicker, di mana untuk monitor ini rendah banget dan sangat aman untuk yang matanya sensitif. Pada luminance 100 nits yang didapat pada level brightness 28%, deviasi terang gelapnya cuma 2,5% aja. Angka ini terus turun seiring bertambahnya brightness, di mana pada brightness maksimum yang mencatat luminance 287 nits, deviasinya hanya tersisa 1,5% aja. Flicker free di semua kondisi. Warna, color gamut, beneran 99,4% sRGB dengan aktual volumenya tinggi banget, hampir 138% sRGB dan hampir 98% DCI-P3. Di mana untuk gamut coverage P3-nya hampir 93%. Ini termasuk tinggi banget. Nanti kita lihat perbandingannya dengan yang lain. Lenovo Log 2410 ini punya mode sRGB yang luminance defaultnya di set tinggi banget 235 nits dengan black level 0,2 nits yang menghasilkan
menghasilkan kontras rasio 1142:1. Tadi saya bilang bahwa mode sRGB-nya terasa lebih warm dan ternyata bener karena white levelnya hanya 5800 Kelvin. Lebih kuning dari standar putih digital yang 6500 Kelvin. Gamma juga kurang jelas arahnya mau 2,2 atau 2,3 walaupun gray balance-nya cukup bagus. Akurasi warna nggak usah dilihat aja karena parameter lainnya masih butuh koreksi, butuh kalibrasi untuk keperluan grafis. Saya lakukan dengan standar 100 nits D65, terukur hitamnya bisa turun tapi nggak terlalu banyak. Mentok di 0,09 nits yang menghasilkan kontras rasio 1044:1, standar IPS. Putihnya jadi pas di 6500 Kelvin, gamanya jadi rapi dan konsisten di 2,2, gray balance-nya masih bagus dan akurasi warna otomatis ikutan bagus dengan deviasi terjauh hanya 1,5 delta E. Uniformity, untuk luminance seluruh area sudah bisa menampilkan brightness yang seragam di semua kondisi, tapi sayangnya tidak untuk warna. Hampir keseluruhan bagian tepi monitor lebih dari 4 delta E deviasinya. Jadi untuk kontrol warna pada pekerjaan grafis, lakukan di bagian tengah layar aja. Sekarang gaming performance yang kita mulai dari latency. Minimum terukur 0,7 milisecond dengan average hanya 2,5 milisecond. Termasuk kenceng walaupun bukan yang terendah. Tapi yang luar biasa adalah response time-nya. Lenovo Lock 2410 ini punya 5 mode overdrive dari off level 1 sampai 4. Pada setting off responsnya terlihat biasa aja, 3 milisecond tercepat dan 6 milisecond average, ghosting masih akan terasa. Naik level 1 peningkatannya nggak terlalu banyak, jadi 2,7 tercepatnya dan average-nya jadi 5,37. Pada level 2 masih meningkat sedikit lagi, tercepat jadi 2,1 dan average-nya 4,49 milisecond dan tanpa overshoot. Biasanya level 2 ini adalah yang terbaik, tapi ternyata level 3-nya luar biasa, bre. Tercepatnya jadi 0,9 milisecond dengan average 3,43 milisecond dan masih tanpa overshoot. Kayaknya belum pernah saya dapat IPS yang bisa mencatat respons under 1 milisecond tanpa ada overshoot. Baru monitor ini, bre. Dan tanpa debat, ini adalah setting overdrive terbaik. Bukan hanya di monitor ini, tapi dari hampir semua monitor IPS yang pernah saya tes kali ya. Level 4-nya nggak usah dibahas karena jadi hancur. Dan kalau pengen lihat visualnya sesuai hasil pengukuran yang tadi udah saya bilang, di overdrive off ghostingnya terasa. Naik level 1 nggak terlalu banyak perubahan. Di level 2 mulai terasa ghostingnya berkurang, di mana pada level 3 gambarnya jadi bening banget tanpa ada gangguan bayangan apapun. Iyalah, 0,9 milisecond dan tanpa overshoot, bre. Dan ini adalah setting overdrive terbaik. Jadi kalau kamu punya monitor ini, pakai setting ini aja. Karena di level 4-nya langsung banyak gangguan, terutama bayangan putih inverse ghosting. Kesimpulannya, untuk monitor budget, secara desain sih saya nggak ada komplain gitu ya. Kecuali ini nih, saya lebih suka setting OSD-nya pakai joystick. Tapi ya sudah, nggak masalah. Sama akan lebih baik lagi kalau di kakinya ini ditambahin slot sedikit lah ya untuk bisa ada cable manajemennya. Sisanya udah baik-baik aja. Sedangkan untuk performance, Lenovo Lock 2410 ini termasuk yang terbaik di kelasnya. Tadi udah kita lihat di level 24 inci Full HD 200Hz, response time-nya adalah yang tercepat di antara semua monitor IPS yang pernah saya tes. Bukan cuma 24 inci, tapi semua monitor IPS. Tercatat 0,9 milisecond. Ini IPS apa OLED? Dia jauh lebih kencang dibandingin MSI MAG 244F, Xiaomi G24i 2026, dan Gigabyte GS25F2 yang termasuk high performer di kelas 24 inci. Hasilnya gambar bergerak yang bisa ditampilkan sangat bening tanpa ada gangguan visual apapun. Ditambah dengan refresh rate-nya yang 200Hz, gaming experience kamu akan nyaris sempurna. Untuk grafis, color gamutnya memang termasuk salah satu yang tertinggi juga, tapi kontras rasionya tidak terlalu. Standar IPS 1000:1 dibandingin beberapa lainnya yang udah bisa nyentuh 1200. Tapi ini juga bukan jelek karena tidak di bawah standar IPS. Untuk general use, dia jelas lebih dari cukup dengan skor 87. Bahkan untuk gaming, kamu nggak bisa minta yang lebih kenceng lagi. Udah 0,9 milisecond responsnya. Paling kenceng, bre. Kalau mau lebih kenceng, ambil OLED. Gaming score 90. Sedangkan untuk grafis juga udah cukup oke, walaupun kontrasnya standar, tapi gamutnya tinggi banget. Creator score 84. Tapi di luar desain dan performance, ada satu lagi yang banyak disebut orang di kolom komentar, bahwa Lenovo itu adalah salah satu yang punya layanan after sales terbagus gitu ya. Karena bukan soal klaim garansinya gampang atau enggak, tapi super gampang. Kita tinggal request ke mereka dan barangnya dijemput, bre. Dan ini memang benar adalah programnya Lenovo, di mana garansi monitornya 3 tahun dengan sistem yang mereka sebut Advanced Exchange. Jadi ada dua jenis, apakah dia ganti baru atau di repair. Kalau misalkan kita dapat ganti baru, maka si Lenovo-nya akan datang bawa monitor baru dan langsung ditukar di tempat. Tapi kalau di repair, ya udah mereka datang, ambil monitor kita, diperbaiki di sana, ntar kalau udah
jadi dikirim lagi. Kita nggak perlu kemana-mana. Cukup request, sisanya Lenovo yang atur, bre. Jadi untuk sekarang ini di pasar monitor, pabrikan bukan hanya berlomba-lomba soal desain, soal performance, tapi juga soal after sales. Di mana enak banget nih kalau kita bisa klaim garansi, nggak perlu keluar dari rumah. Kalau kamu pengen nyobain tapi malas buat searching, seperti biasa linknya bisa kamu klik langsung di bagian bawah video ini.